warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita akan mencoba memancing di sekitar Pasar Senggol, Parepare. Dalam memancing kali ini pemirsa kita menggunakan umpan hidup, yaitu udang hidup. Udang hidup ini kita gunakan untuk ikan-ikan berukuran besar seperti ikan sunu atau orang biasa menyebutnya juga kerapu, atau ikan kakap merah. Dan udang yang mati itu untuk umpan ikan-ikan yang ukurannya lebih kecil seperti ikan katamba atau ikan eke, pemirsa. Dan kali ini kita menggunakan 2 mata kail dengan 2 umpan yang diharapkan memberikan peluang untuk mendapatkan ikan lebih banyak dibanding cuma 1 umpan. Dan biasanya pemirsa, pemancing di sini menggunakan sampai 3 mata kail. Jadi semakin banyak mata kailnya, maka peluang ikan yang akan didapat juga jauh lebih besar. Tapi maksimal biasanya cuma sampai 3 saja pemirsa. Dan pemirsa, karena di pantai sini kalau malam biasanya laut itu surut airnya. Jadi untuk daya jangkau lemparan yang lebih jauh kita gunakan joran yang lebih panjang. Sebelum kita melempar umpan ke tengah laut pemirsa, kita perhatikan orang di belakang kita apakah ada atau tidak, supaya mereka aman. Selanjutnya pemirsa, kita setel rirnya. Jangan posisi rir dalam keadaan terkunci. Jika rir terkunci, ketika ikan besar menyambar umpan kita, maka ada 2 kemungkinan, kalau bukan stik yang patah atau tali pancing yang putus. Itu harus kita perhatikan. Kemudian dudukan stik. Dudukan stik itu harus yang kuat dan kokoh. Nah, ketika ikan menyambar umpan kita, joran kita tidak terbang ke laut. Nah, ini banyak kejadian joran terbang ke laut karena dudukan stik jorannya tidak kokoh atau hanya ditaruh begitu saja pemirsa, sehingga jorannya terbang ke laut. Dan apabila ujung stik sudah bergerak atau sudah melengkung, artinya ikan sudah menyambar. Nah, setelah berapa saat kemudian kita lihat ujung joran mulai bergoyang-goyang, pertanda ada ikan di bawah yang memakan umpan kita. Dan setelah kita tarik, ternyata yang terangkat adalah kepiting bakau. Nah, tidak tahu kenapa bisa kepiting bakau yang hidupnya hanya di hutan bakau bisa nyasar di laut sekitar sini pemirsa. Dan kemungkinan besar dia terbawa arus. Dan kita lihat di sini yang kena adalah kaki belakangnya. Jadi dia tidak memakan umpan kita. Mungkin ada ikan yang memakan umpan kita dan dia kepiting bakau ini berada sekitar mata kail. Dan ketika mata kail ditarik, dia yang kena. Nah, itu mungkin pemirsa. Ya, cukup besar juga kepitingnya pemirsa. Dalam menangani biota laut, kita harus berhati-hati pemirsa, karena ada ikan yang aman ketika ditangkap, ada juga ikan atau biota laut yang penanganannya ketika ditangkap khusus. Misalnya barakuda yang memiliki gigi yang tajam, atau ikan pari yang mempunyai patil di pangkal ekornya yang cukup berbisa dan mematikan. Jadi kita harus memiliki pengetahuan tentang itu dalam menangani hewan-hewan laut, ikan atau biota laut lainnya pemirsa. Nah, contohnya kepiting ini, dia bisa bertahan hidup di darat cukup lama. Nah,
bisa hidup walaupun tidak di dalam air, sehingga dia bisa berjalan. Dan kalau kita tidak mengikat kakinya, dia akan kabur. Jadi pada prinsipnya mengikat kakinya adalah untuk menghindari dia lari atau kabur lagi. Dan akibatnya kita kehilangan hasil tangkapan. Ya, kita ikat kakinya, kita lilitkan ke semua badannya, betul-betul erat sehingga dia tidak bisa kabur lagi. Dan kalau ikan pari pemirsa, kita harus potong ekornya. Kalau kita dapat ikan pari, kita harus potong ekornya terlebih dahulu karena bagian dari pangkal ekornya ada patil yang sangat beracun dan mematikan. Jadi pada kita yang mempunyai hobi memancing harus punya pengetahuan tentang menangani hewan-hewan laut ini. Dan ini lihat di pemirsa, tangan saya berdarah dijepit oleh kepiting ini. Cukup keras, cukup kuat juga cengkramannya pemirsa. Jadi harus kita hati-hati ketika memegang kepiting ini. Jangan sampai membuat kita terluka, cedera, dan kita tidak bisa memancing lagi tentunya pemirsa. Ya.